Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik sekalian, selamat sore. Kita jumpa kembali atau kita jumpa pertama di musim saat ini, di musim pandemi COVID-19 dalam kegiatan ekstra pramuka. Sudah lama kita tidak mengikuti kegiatan ekstra pramuka karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Namun demikian untuk sore hari ini kita akan mencoba tetap melaksanakan kegiatan ekstra pramuka walau dengan daring. Adik-adik sekalian, materi pertama untuk hari ini adalah kita akan belajar mengenal lambang gerakan pramuka. Kita tahu bahwa di mana-mana kita menemukan lambang gerakan pramuka. Mari kita ikuti, kita simak agar nanti adik-adik semua bisa mengerjakan tugas di akhir kegiatan ini. Baik adik-adik, kita mulai. Lambang gerakan pramuka. Nah, apa itu lambang gerakan pramuka? Lambang gerakan pramuka adalah tanda pengenal tetap yang mengkiaskan sifat, keadaan, nilai, dan norma yang dimiliki oleh tiap anggota gerakan pramuka. Lanjut. Bentuk lambang gerakan pramuka adalah gambar siholit tunas kelapa atau gambar bayangan hitam tunas kelapa. Itu sesuai dengan keputusan Kuartir Nasional nomor 06/KN/72 tentang lambang gerakan pramuka. Arti kiasan adalah buah nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal bakal, yang berarti bahwa penduduk asli Indonesia pertama yang menurunkan generasi baru. Cikal bakal, makanya ini gambarnya buah kelapa yang masih muda, yang hanya memiliki atau masih memiliki 2 daun. Artinya bahwa pramuka adalah penduduk Indonesia muda. Nanti akan ada tingkatan-tingkatannya, nanti akan saya bahas di kegiatan di materi berikutnya. Lanjut. Buah nyiur atau buah kelapa, mengapa kita memilih lambangnya ini, tunas kelapa ini? Itu adalah buah nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan bagaimanapun juga. Artinya bahwa pramuka harus sehat secara fisik maupun rohani, kuat, ulet, besar tekad menghadapi tantangan dalam hidup. Jadi buah nyiur itu walaupun posisi kemarau, posisi hujan, tetap bisa bertahan untuk hidup. Lanjut adik-adik. Lambang tersebut diciptakan oleh almarhum Bapak Sunaryo Atmodipuro. Beliau adalah Bapak Pramuka yang ketika itu beliau bekerja di Departemen Pertanian. Lanjut. Nyiur dapat tumbuh di mana saja. Jadi pohon kelapa itu dapat tumbuh di mana saja, baik itu di pantai, di gunung, di lembah, di mana saja bisa tumbuh.
itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat di mana saja ia berada. Artinya di mana saja harus dapat menyesuaikan diri, baik dalam keluarga dapat, kemudian di lingkungannya, atau dimanapun bisa menyesuaikan diri. Lanjut adik-adik, nyiur tumbuh menjulang lurus ke atas. Jadi ini tumbuh menjulang lurus ke atas. Itu mengkiaskan bahwa pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, jujur, dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh sesuatu. Pohon kelapa itu kalau diterpa angin walaupun tinggi tetapi kuat, kokoh. Lanjut, akar nyiur. Nah ini tadi, akarnya tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Mengkiaskan bahwa tiap pramuka mempunyai tekad dan keyakinan yang berpegang pada landasan yang baik dan benar, kuat dan nyata guna mencapai cita-cita. Lanjut, pohon nyiur, pohon serbaguna. Dari akar sampai ke ujung atas, itu semuanya berguna. Akarnya mungkin bisa untuk kayu bakar. Kemudian batangnya bisa digunakan untuk bahan bangunan. Kemudian daunnya bisa digunakan, lidinya bisa untuk sapu, buahnya sendiri untuk memasak, airnya juga bisa. Bahkan untuk kulitnya itu bisa dimanfaatkan untuk membuat sapu, keset. Kemudian daunnya yang masih muda bisa digunakan untuk membuat ketupat. Jadi dari bawah, dari akar sampai ujung semuanya bisa dimanfaatkan. Artinya mengkiaskan bahwa tiap anggota pramuka adalah manusia yang berguna dan mendarma baktikan dirinya untuk nusa, bangsa, dan umat manusia. Lanjut, penggunaan lambang. Nah, penggunaan lambang gerakan pramuka ini adalah pada panji-panji, kemudian pada bendera pramuka, kemudian pada papan nama kuartir. Papan nama kuartir yang di depan-depan itu. Kalau kuartir di tingkat kecamatan namanya kuartir ranting, di tingkat kabupaten nama kuartir cabang, di tingkat provinsi namanya kuartir daerah, di tingkat nasional namanya kuartir nasional. Dan satuan, satuan itu di gugus depan, di sekolah-sekolah atau di madrasah-madrasah, di depan itu ada lambangnya itu. Kemudian tanda pengenal itu di baju-baju itu, dan alat administrasi itu pada surat menyurat. Nah, itu bisa menggunakan lambang gerakan pramuka ini. Penggunaannya sebagai alat pendidikan itu digunakan untuk mengingatkan dan menanamkan sifat-sifat yang dikiaskan oleh lambang tersebut. Yang dikiaskan seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Lanjut. Tugasmu 1. Gambarkan lambang gerakan pramuka di bukumu. Ini gerakan ya. Gambarkan lambang gerakan pramuka di bukumu. Yang ini. Yang kedua, siapa yang menciptakan lambang gerakan pramuka? Kemudian yang ketiga, jelaskan secara singkat mengapa lambang gerakan pramuka tunas kelapa. Secara singkat saja. Dan yang terakhir, pakai seragam pramuka, tunjukkan hasilnya ke wali kelasmu. Jadi setelah yang 3 ini nanti dikerjakan pada buku, kamu berpakaian seragam pramuka, ditunjukkan gini di depan, kamu difoto, kemudian kirimkan ke wali kelasmu. Demikian adik-adik untuk tugas pertama kali ini, dan materi kali ini ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.